Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aprianisa, NPM F0G0239, kelas tingkat 1A, D3 Kebidanan, Universitas Bengkulu. Saya akan menjelaskan apa itu sistem pencernaan pada manusia. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bunda Novianti SST MCAP, Sistem Pencernaan Manusia. Pencernaan manusia terjadi ketika makanan berada di dalam mulut dan dicerna oleh organ-organ pencernaan yang spesifik. Makanan yang kita makan dicerna oleh saluran yang spesifik yang dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Saluran ini disebut dengan saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari buccal cavity atau rongga mulut, esophagus atau kerongkongan, stomach atau lambung, large intestine atau usus besar, small intestine atau usus halus, rectum, dan anus. Makanan dapat dicerna dengan baik jika memiliki berbagai macam bagian dari saluran pencernaan. Mencernakan makanan dengan menggunakan sekresi dari kelenjar saliva, liver, dan pankreas yang berada di dalam organ pencernaan, mulut, dan rongga mulut. Proses memakan pada manusia terjadi di mulut. Proses ini disebut dengan mengunyah, yaitu mencerna makanan yang dibutuhkan di dalam mulut dengan sendirinya. Apa yang terjadi selama kegiatan tersebut? Makanan yang kita makan secara mekanik di dalam mulut akan menjadi potongan-potongan makanan yang lebih kecil. Kelenjar ludah pada makanan. Selama proses mengunyah makanan bercampur dengan saliva atau ludah, saliva mengsekresi dari kelenjar saliva yang terletak di depan telinga dan di antara sisi atas lidah. Saliva merubah amilum pada makanan menjadi gula dan juga melembutkan makanan. Lidah. Makanan dapat dideteksi oleh lidah, yaitu melalui saraf pengecap pada lidah. Lidah merupakan otot pengecap lidah perasa yang berada di bawah rongga mulut. Lidah bebas untuk berpindah arah dan menjulur ke depan. Saraf pengecap pada lidah juga disebut dengan papila lidah yang dapat merasakan rasa makanan yang berbeda. Esophagus atau jalan makanan. Makanan yang berasal dari mulut ditelan melewati esophagus. Di dalam esophagus terdapat epiglotis yang akan mengatur makanan agar tidak masuk ke tenggorokan. Di dalam esophagus terdapat gerakan peristaltik yang mendorong dan meremas-remas makanan menuju lambung. Lambung. Lambung merupakan kantung yang berotot yang berdinding tebal, bagian atas lambung yang dekat hati, lanjutan dari muara lambung yang disebut dengan bagian tengah yang berbentuk lantung yang disebut fundus, bagian bawah yang di dekat usus disebut dilorus. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi. Makanan dihancurkan oleh getah lambung menjadi mungkus. Getah lambung terdiri dari air, asam lambung atau asam klorida, serta enzim pencernaan yaitu pepsin, renin, dan lipase. Proses pencernaan juga terjadi secara mekanik, karena dinding lambung tersusun dari otot yang mengalami fase kontraksi dan relaksasi. Usus halus. Usus halus merupakan saluran yang paling panjang, sekitar 7,5 meter. Proses pencernaan berlangsung secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimia oleh usus halus serta dari kelenjar pankreas yang dilepas di usus halus. Hati merupakan kelenjar terbesar di tubuh manusia yang terletak di atas lambung sebelah kanan dan berwarna coklat. Hati mensekresikan makanan yang berasal dari kantung empedu atau clopader. Kantong empedu yang berwarna hijau yang berfungsi mengemulsi lemak dan menetralkan asam. Pankreas.
Pankreas berbentuk seperti daun dan berwarna keabu-abuan yang terletak di bawah lambung. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang terdiri atas air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim. Enzim tersebut adalah amilase, lipase, dan tripsinogen yang belum aktif. Amilase berperan mengubah zat tepung menjadi gula, lipase berperan mengubah lemak menjadi asam lemak, sedangkan tripsinogen berubah menjadi tripsin, dan tripsin mengubah protein menjadi peptin dan amino. Makanan yang telah dicerna siap untuk diedarkan oleh darah. Penyerapan sari-sari makanan berada di usus halus. Sari-sari makanan diserap oleh usus penyerapan atau eleon, atau yang dilakukan oleh junjut usus atau villi yang menjadi permukaan penyerapan menjadi luas. Villi tersusun oleh pembuluh darah, pembuluh limfa atau plakteal, dan sel epitelium. Zat-zat seperti asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral diserap oleh pembuluh darah yang berada pada villi. Darah yang mengandung sari-sari makanan diedarkan menuju hati untuk disimpan, dan yang lainnya diedarkan ke seluruh tubuh. Proses ini disebut dengan penyerapan. Makanan yang tidak tercerna atau terserap menuju ke usus besar. Usus besar merupakan persambungan dari usus halus yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Fungsi usus besar yaitu mengontrol air dari sisa makanan. Air sisa makanan yang berlebihan akan diserap kembali atau resorpsi, sedangkan bila kurang akan ditambah. Pada usus besar terjadi proses pembentukan feses yang selanjutnya dibuang melalui anus. Sebelum dibuang, feses terkumpul dalam rektum yang bagian akhir dari bagian usus besar.